Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa Alkitab. Saya mempunyai kalung rosario dan juga kemana-mana saya membawa salib untuk peringatan bahwa saya adalah alat Tuhan, hamba Allah. Tetapi banyak juga ada orang-orang yang seperti ini dengan segala aksesori, dari anting salib, kemudian cincin salib, kalung salib, bahkan mungkin lipstiknya dibentuk salib, semuanya pakai salib, kesucian, tetapi di sisi lain juga membawa seperti ini. Apa ini? Jack Daniels, whisky, kemudian juga kemana-mana membawa ini. Maka saya sering melihat bahwa orang yang memakai kalung rosario tetapi mabuk di jalan, orang yang selalu ngomong tentang kerajaan Allah, hal-hal yang kudus, tetapi dia selalu bertengkar dengan istrinya atau kemudian juga pembantunya. Itu yang kasar, yang halus. Ada juga keluarga-keluarga yang kalau sharing tentang kitab suci mendalam, begitu kusuk. Kalau berdoa itu sungguh-sungguh berlutut sampai 30 menit pun tahan. Seakan-akan semuanya tidak ada yang mengganggu kalau berdoa. Tapi kalau di rumah berantem dengan pembantu kejam, sadis, dengan tetangga menjadi sinis dan tidak pernah menyapa. Yang disapa hanya anggota kelompoknya yang selevel atau yang lebih tinggi. Kalau yang lebih rendah tidak mau menyapa, padahal kemana-mana membawa kitab suci, membawa rosario, tanda-tanda, simbol-simbol kesucian, semuanya itu dibawa dalam badannya sendiri. Tetapi tindakannya tidak mencerminkan aksesori, simbol-simbol yang dia tunjukkan pada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang hal seperti itu. Yesus menyatakan kepada pengikut-pengikutnya, kamu harus menuruti para orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin ahli-ahli hukum Musa. Karena apa? Mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkan apa yang mereka tahu, maka kamu harus mengikuti ajarannya. Tetapi jangan diikuti tindakannya, karena tindakannya tidak mencerminkan ajarannya. Bagaimana mereka memakai simbol-simbol kesucian? Mereka dengan pakaian jumbai yang panjang, yaitu jumbai itu melekat pada mantolnya. Dan yang menarik saudara-saudari, ternyata ada tali sembahyang. Mereka memakai tali sembahyang. Itu namanya dalam bahasa Ibrani filakteria. Filakteria itu seperti tali, kemudian di situ ada kotak, dan kotak itu di dalamnya diisi gulungan kertas yang berisi tentang kitab suci dari perjanjian lama atau hukum-hukum Musa yang utama. Itu ditulis, digulung dalam kertas, dimasukkan dalam kotak-kotak kecil, kemudian ditempelkan dalam tali sembahyang atau filakteria. Dan mereka merasa, ini saya sudah hafal ini, saya sudah melaksanakan ini. Maka semakin banyak filakteria itu, tali sembahyang dengan kotak-kotak itu, dengan naskah-naskah kitab suci, seakan-akan sudah hebat. Mereka sudah ahli. Mereka memang mendapat kuasa mengajar karena keturunan dari Musa, karena warisan Musa. Tetapi tindakannya justru memberi beban-beban pada orang banyak, tetapi tidak mau mengangkat atau menyentuh beban itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, simbol-simbol seperti rosario banyak, seperti salib di dada, seperti di giwang itu juga ada salib. Nanti mungkin ditindik hidungnya dengan salib, semuanya pakai salib, tetapi tindakannya selalu berantem, selalu memancing terjadi keributan.
selalu membuat tidak nyaman orang lain, tidak pernah menghormati orang apalagi yang lebih rendah, hanya kelompoknya sendiri. Dan itu yang diperingatkan oleh Yesus. Kalau Anda mencermati Injil hari ini, Matius 23 ayat 1 sampai 12, ayat 1 sampai 7 sudah saya bahas tadi. Kemudian ayat 8 sampai 12 nampaknya ini ajaran khusus untuk murid-muridnya yang ditambahkan oleh Matius yang sebetulnya awalnya terpisah. Ayat 8 mengatakan, "Jangan kamu senang dipanggil rabi, karena hanya satu rabimu." Maka rabi itu sebetulnya ahli hukum Musa. Hukum-hukum Musa mereka sudah mendalami, ahli, maka disebut rabi. Orang Farisi dan ahli-ahli hukum itu senang disebut rabi. Tapi jangan kamu senang karena hanya satu rabimu. Jangan kamu juga senang disebut Bapa atau Abba karena hanya satu Bapamu. Jangan kamu senang disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu. Nah, tentang pemimpin ini nampaknya Yesus mengacu pada pimpinan jemaat di Qumran. Di situ disebutkan bahwa pimpinan komunitas itu namanya pemimpin dan mereka ini yang dihormati. Maka kita tidak perlu minta dihormati. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, justru dia harus melayani. Barang siapa ingin meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, intinya jelas bahwa kita mendengarkan ajaran-ajaran Musa dari mereka yang ahli di bidang itu. Tetapi ternyata orang Farisi dan para tua-tua ahli-ahli Taurat itu ternyata tidak melakukan apa yang diajarkan. Maka Yesus berpesan, jangan mengikuti apa yang dilakukan, tetapi ikutilah ajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu mereka menempelkan segala macam aksesori yang suci untuk menunjukkan eksistensinya. Padahal justru bukan di situ letak eksistensi, tetapi ketulusan dalam tindakan. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah bekerja di Sorong, Papua tahun 1995. Waktu itu saya masih frater muda dan saya bersama satu frater lagi bekerja sebagai topper atau pastoral, tenaga pastoral frater selama 2 tahun di salah satu paroki Aimas, dan mempunyai duskul pelatihan untuk pertanian, perkebunan bagi warga Papua, terutama anak-anak muda, duskul berasrama. Nah, saya terkesan di kota Sorong yang waktu itu masih sepi ya, karena Manokwari Sorong itu dulu masih satu kabupaten dan seluruh Papua masih satu provinsi. Sekarang sudah 2 provinsi dan semua kecamatan-kecamatan sudah pemekaran menjadi kabupaten. Dulu Sorong Manokwari masih satu kabupaten. Dan pada waktu itu di Sorong masih sepi, tidak seperti sekarang ramai sekali. Itu ada satu orang yang bagi saya sangat legendaris, sangat terkenal, namanya Pak Obe. Dia seorang Chinese dari Surabaya, kemudian masuk ke Sorong. Karena pada waktu itu banyak sekali tambang-tambang di Sorong. Perusahaan-perusahaan sudah besar. Dan Pak Obe ini dengan naluri bisnisnya, kalau kita tahu ada perusahaan-perusahaan, ada uang, mereka pasti juga butuh hiburan. Maka Pak Obe ini menyediakan dalam bisnisnya hiburan itu. Entah itu minuman, entah itu wanita, karena beliau juga mempunyai penginapan yang bisa untuk short time pada waktu itu. Tetapi ketika sudah bertobat, nah ini saya terkesan di situ. Ketika saya rapat-rapat, saya memakai hotel yang dulu dipakai untuk short time itu hotelnya sungguh diganti dengan hotel, saya lupa namanya, pokoknya hotel dengan nama kitab suci, Betania atau apa saya lupa.
Kemudian kamar-kamarnya setiap sudut ditulisi kitab suci. Satu ayat kitab suci di sana, di setiap kamar dikasih, setiap ruang pertemuan. Saya merasakan apa ini tidak terlalu over. Dan ternyata begitu ketemu dengan belionya Pak OB, sekarang tentu sudah almarhum karena sudah tahun 95, beliau sudah tua pada waktu itu. Itu dia sharing pengalaman yang bagi saya menakjubkan. Jadi aksesori yang dipasang di penginapan-penginapan dan hotelnya itu bukan aksesori dalam konteks omong kosong seperti orang-orang dengan rosario tapi mabuk, dengan anting dan giwang salib tetapi masih bisa berbuat jahat, kasar dengan karyawannya. Tapi Pak OB sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang mendalam. Dia berjumpa dengan Yesus dan bisnisnya kemudian disucikan juga, dibersihkan juga. Dia yakin walaupun pada waktu itu mulai sepi bisnisnya karena dia mulai ketat dan juga mulai percaya bahwa Tuhan berkarya dalam setiap usahanya. Dan pelan-pelan dia merasakan itu. Saya hanya merasakan selama 2 tahun bergaul di sana dengan Pak OB. Tetapi lebih banyak dengan asistennya, yang kebetulan asistennya itu adalah dulu satu stasi dengan saya, Pak Budi. Tetapi Pak OB-nya kadang datang, tetapi lebih banyak di Surabaya. Kemudian nanti datang lagi, ada beberapa hotel di Sorong, dia punya bisnis, ada punya bisnis lain lagi. Dan bagi saya ini menarik, karena simbol-simbol itu tidak seperti orang Parisi, yaitu yang hanya ngomong tetapi tidak melaksanakan. Beliau ini ngomong dan melaksanakannya dalam pertobatannya. Dan disitulah dia merasa kekuatan doa. Banyak umat-umat rekan-rekannya yang mendoakan, banyak romo yang mendoakan, dan akhirnya dia pun merasakan bagaimana kekuatan Tuhan itu muncul dalam hidupnya yang baru, di mana dia baru saja lahir kembali, walaupun sudah tua, sudah sepuh, tetapi dilahirkan di dalam iman dan semangat baru. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mempunyai aksesori, kalau kita memasang salib di mana-mana, apakah kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang disimbolkan itu, yaitu Tuhan sendiri, atau meneladan Bunda Maria yang kita tempel di tembok-tembok kita, sehingga kita tidak hanya bangga karena menempel gambar-gambar itu, simbol-simbol itu, tetapi juga melaksanakan perintahnya, meneladan apa yang dilakukannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.